Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mendiskusikan mengenai Indonesia memperketat aturan impor sampah plastik. Saya Randi Erviandi, NPM 234111093, dan di sebelah sini Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari, NPM 2341108. Saya Mayang Ida Dewi, NPM 2341127PM. Saya Fidela Karolin dengan NPM 234111098. Saya Anzelia dengan NPM 23411036. data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menunjukkan impor sampah plastik di Indonesia meningkat sebesar 141% atau sebanyak 283 ton selama tahun 2018. Peningkatan ini terjadi karena Cina menutup keran impor sampah plastik sejak 2017 lalu, sehingga negara-negara di Asia Tenggara kini menjadi tujuan utama para eksportir sampah plastik. Dilansir dari Reuters, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak Oke Nuwan menyebutkan Indonesia telah menyoroti 15 negara pengirim sampah plastik. Pemerintah nantinya bakal mengatur masalah izin pendaftaran para eksportir dari negara itu, sehingga eksportir yang tidak terdaftar tidak dapat mengimpor sampah plastik. Nanti itu kita daftar, inilah eksportir yang terdaftar dari negaranya, mungkin mereka sudah tersertifikasi dan sebagainya, ujar Nuwan. Pembenahan dalam pengawasan akan menjadi poin utama revisi peraturan menteri tersebut. Nurwan menjelaskan peraturan bea cukai akan meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap limbah non-B3 yang termasuk ke Indonesia. Kontainer yang diketahui tercampur limbah lain seperti karet dan popok bekas akan dikirim kembali ke negara asal. Namun, negara tidak akan menghentikan impor scrap plastik sama sekali karena diperlukan oleh industri daur ulang, pungkas Nurwan. Silakan Saudara Ferdinand diberikan waktu dan kesempatannya untuk berargumentasi. Terima kasih atas kesempatannya, Saudara Randi. Kepada DW Indonesia, pakar lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walihi dari Sawung, menilai revisi pertaruhan Menteri Perdagangan tidak akan berdampak signifikan. Sawung berpendapat pemerintah semestinya melarang impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun. Di Indonesia masih banyak sampah yang belum terolah. Kenapa mesti impor? Kalau mau perbaiki manajemennya, kemudian kalau mau masuk tidak bisa lagi dalam bentuk sampah. Harus dalam diwawancara DW Indonesia, Senin 2907 di Jakarta. Manajer kampanye Perkotaan dan Lingkungan Walihi ini menduga adanya oknum yang terlihat dalam kasus impor sampah plastik, sehingga negara-negara maju tidak henti-hentinya mengirimkan limbah plastik ke kawasan Asia Tenggara. Dia, oknum, menggunakan perusahaan di negara tetangga Singapura sebagai tempat transit, jadi seolah-olah membeli sampah dari Singapura. Padahal perusahaannya itu juga misalnya di Indonesia, PT A, terus misalnya Australia mau ekspor. Australia harus bayar ke PT A, tapi tidak mungkin karena takut dicurigai. Dia, PT A, bikin PT B di Singapura. Lalu Australia bayar di PT B, seolah-olah Indonesia ke PT B di Singapura, padahal itu yang punya PT A. Juga kami menduga seperti itu. Jelas, Sung. Sekian dari saya. Izin menambahkan, masuknya sampah plastik dari negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia itu menunjukkan bahwa mereka itu masih kurang dalam pengelolaan sampahnya. Terlebih lagi setelah Cina itu tidak mengimpor sampah dari mereka. Pernah pada bulan Juli 2019 di Batam ditemukan sampah sebanyak 49 kontainer dan sampah itu terkontaminasi bahan berbahaya dan beracun. Pemerintah waktu itu melakukan penegasan dengan mengembalikan semua sampah-sampah itu ke negara asalnya. Pemerintah juga mengimbau kepada masyarakat bahwa selain mendukung kebijakan pemerintah, masyarakat juga harus ikut serta dalam melakukan gerakan pengurangan sampah plastik.
Terima kasih. Izinkan saya untuk menambahkan teori implikasi ekonomi dari permasalahan ini. Perketatan aturan impor sampah plastik memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penurunan impor sampah plastik akan mendorong pertumbuhan industri daur ulang domestik. Ini menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha lokal untuk mengembangkan teknologi daur ulang yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, peningkatannya produksi dalam negeri akan mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku plastik. Peningkatan ketahanan ekonomi negara dan mengurangi risiko fluktuasi harga global. Namun, transisi dari impor sampah plastik ke produksi domestik juga menimbulkan tantangan. Industri daur ulang perlu ditingkatkan dalam hal kapasitas dan teknologi untuk mengolah sampah plastik secara efisien dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan insentif akan menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan industri daur ulang yang berkelanjutan. Terima kasih. Baik, izinkan saya pula untuk menambahkan teori dampak lingkungan dari permasalahan ini. Oke, dipersilakan Saudari Angel. Menurut saya, perkataan aturan impor sampah plastik memiliki dampak positif yang signifikan pada lingkungan. Dengan mengurangi jumlah impor sampah plastik, Indonesia dapat mengurangi pencemaran lingkungan, terutama di sepanjang pantai dan perairan laut. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, mengancam keberlangsungan spesies laut, dan merusak keindahan alam Indonesia. Selain itu, dengan mengurangi impor sampah plastik, Indonesia juga mengirimkan sinyal kepada masyarakat global tentang komitmennya dalam melindungi lingkungannya. Dan meskipun langkah Indonesia untuk memperketat aturan impor sampah plastik merupakan langkah yang positif, tetapi masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah tantangan utama adalah kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk pengolahan limbah. Indonesia perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur daur ulang dan pengolahan sampah untuk memastikan bahwa sampah plastik dapat diolah secara efisien dan berkelanjutan. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengambil kesimpulan dari solusi dari permasalahan ini. Dalam diskusi kelompok forum ini telah dibahas secara mendalam mengenai perketatan aturan impor sampah plastik di Indonesia. Langkah ini merupakan respon atas tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam pengolahan limbah plastik dan pencemaran lingkungan. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari diskusi ini. Yang pertama, perlunya langkah tegas. Perketatan aturan impor sampah plastik adalah langkah yang tepat dan diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari sampah plastik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. Yang kedua, dampak positif pada lingkungan. Penurunan impor sampah plastik akan membantu mengurangi pencemaran lingkungan, terutama di perairan dan pantai Indonesia. Langkah ini juga merupakan komitmen nyata Indonesia dalam melindungi lingkungan. Dan yang ketiga, komitmen pemerintah. Langkah perketatan aturan impor sampah plastik ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk terus mengambil langkah-langkah konkret dari pengelolaan sampah plastik, termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan limbah yang lebih baik, kampanye penyadaran masyarakat, dan pembentukan kebijakan yang mendukung pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Dengan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia dapat menjadi teladan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan pada hari ini. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.